Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuda Effendi. Di video kali ini saya akan membahas tentang database MySQL. Kita akan mencoba menyelesaikan soal latihan yang ada, bisa teman-teman lihat juga ada di sebelah kiri layar. Kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang ada di situ. Kita langsung aja beralih ke XAMPP-nya. Kita masuk dulu menggunakan MySQL root. Kemudian kita akan membuat nama database-nya. Kita ketikkan create database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Untuk nama database-nya itu tergantung teman-teman ya, bisa mau memberi nama apa sesuai kebutuhan. Ini untuk saya kasih nama db_ud. Kemudian enter, titik koma, kemudian kita enter. Oke. Nah, jika muncul query OK 1, berarti sudah terbuat ya nama database-nya. Kita coba cek show databases. Oke, kita cek ini sudah muncul ya teman-teman, sudah ada nama database-nya db_ud. Oke. Kemudian kita langsung ke soal yang nomor 1. Kita diperintahkan untuk membuat tabel tanpa primary key dan juga tanpa polygon key berdasarkan data tabel yang sudah ada di bawah sini ya. Jadi pertama kita akan membuat tabel barang. Kita membuat tabel barang, sintaknya itu create tabel barang. Terus kita kasih kurung buka, kemudian kita enter. Nah, di dalam tabel barang ini ada kode barang, kita kasih varchar saja, varcharnya 5, dan tidak boleh kosong atau not null ya. Kemudian kita kasih koma, kita enter. Kemudian di tabel barang ada nama barang, kita kasih varchar juga. Varcharnya 20, terus not null ya. Di not null itu supaya kalau dia tidak bisa kosong. Kemudian kita lanjut ke harga. Kita menggunakan integer, kita 10 saja.
not null. Kita enter. Nah, untuk yang terakhir ini tidak perlu dikasih koma karena yang terakhir. Jadi untuk penutupnya, untuk mengakhiri kita kurung tutup dan juga titik koma. Kemudian kita enter. Oh maaf teman-teman, ternyata saya lupa untuk masuk dulu ke database-nya. Kita masuk dulu ke database-nya. Kita pakai database yang telah kita buat tadi, use db ud. Kita enter. Nah, ini ketika database change berarti kita sudah masuk ke database ud ya. Oke, kita lanjut lagi membuat tabel barang. Nah, sekarang udah query oke, berarti sudah berhasil. Kita bisa cek dengan sintaks dex barang. Nah, sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke input membuat tabel kota, provinsi. Untuk tabel-tabel selanjutnya itu mirip-mirip saja yang seperti yang tabel barang. Jadi di create tabel kota, di dalamnya itu ada kode kota. Saya masukkan dengan varchar 5 not null. Terus ada kode provinsi, varcharnya 5 not null. Terus nama kota, varcharnya 25 not null juga. Kemudian kita lanjut ke create provinsi. Mari kita enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke kantor pengirim. Oke, sudah berhasil juga. Lanjut ke pelanggan, tabel pelanggan. Kita enter. Nah, di tabel pelanggan itu ada kode pelanggan. Saya masukin varcharnya 5, terus not null, terus ada nama pelanggan juga, varcharnya 25. Kemudian yang terakhir itu ada tabel beli. Nah, di tabel beli kita masukkan ada kode beli, kode pelanggan, kode kota, kode kantor, kode barang, kuantitas, dan tanggal beli. Dan kita enter. Query oke, menandakan bahwa yang kita inputkan itu berhasil ya. Bisa kita cek di show table. Nah, ini jika ini kan nama barang, tabel barang, beli, kantor pengirim, kota, pelanggan, provinsi sudah masuk semua ya teman-teman. Berarti kita yang inputkan tadi sudah berhasil.
Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita diperintahkan untuk membuat primary key untuk masing-masing table. Kemudian tentukan field yang akan menjadi polygon key. Oke. Jadi kita akan membuat primary key untuk table masing-masing tabelnya. Caranya dengan cara alter table, kemudian nama tabelnya yaitu tabel barang, kemudian kita enter, add primary key, terus kode barang. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita enter. Query OK menandakan inputannya berhasil. Kita lanjut yang membuat primary kota. Sama seperti yang sebelumnya, alter table, terus nama tabelnya. Kita enter. Lanjut primary untuk provinsi, kode provinsi. Lanjut ke kantor pengirim. Di kantor pengirim yang kita buat primary key-nya itu di kode kantor. Kita enter. Kemudian tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini yang dibuat primary key yaitu kode pelanggannya. Kemudian tabel beli terakhir. Di tabel beli kita akan membuat primary key-nya di kode beli. Kita enter. Selanjutnya kita akan memberi polygon key-nya di ini untuk sintak membuat polygon key-nya itu alter table beli, berarti alter table di tabel beli. Kita add constraint FK itu foreign key-nya ya teman-teman. Terus kode barang, polygon key-nya kode barang, referensinya ke tabel barang ya teman, atau kode barang. Kemudian kita enter. Oke, berhasil. Untuk tabel-tabel selanjutnya sama juga ya teman-teman, seperti membuat yang pertama. Perintah-perintahnya sama juga. Enter. Ini untuk polygon key kode kota. Untuk pembuatan atau menentukan polygon key-nya kita sudah selesai teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 3 yaitu menginput data ke dalam masing-masing table sesuai dengan data table di bawah. Nah, ini kita harus inputkan ke dalam tabelnya masing-masing dan datanya kita ini yang udah sesuai dengan soalnya ya teman-teman. Kita masukkan ke tabelnya masing-masing.
cara menginputnya itu kita insert into barang. Ini kita masukkan data untuk tabel barang ya teman-teman. Kita insert untuk barang, kemudian kita enter values, kemudian kita enter lagi, kemudian kita masukkan data barangnya. Setiap data barang kita kasih tanda kutip kurung. Oke, kita masukin kode barangnya 1, koma, nama barangnya tas ransel Eiger, koma, terus harganya 559.000. Kita kasih koma karena masih ada inputan selanjutnya. Oh, ini ketinggalan tanda kutipnya. Oh, karena integer jadi kita tidak perlu menggunakan tanda kutip ya teman-teman. Kita langsung saja kita enter, terus kita tinggal supaya tidak mengetik, tinggal mengubah saja, kita klik arah panah atas saja, tinggal kita rubah datanya. Terus kode barang 2, jam tangan Aimo, harganya 250.000. Oke, kita enter, lanjut ke data barang yang ketiga, yaitu buku basis data. Dengan harga 60.000. Kita enter lagi. Kode barang 4 itu sepatu Nike. Naik dengan harga 700.000. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan data yang terakhir, kode barang 5, yaitu HP iPhone 7 dengan harga 8 juta. Oke, kita kasih titik koma karena untuk langsung menutup.
enter. Oke, kita cek apakah sudah masuk dengan cara select bintang from barang. Nah, datanya sudah masuk ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Tinggal kita lanjut menginput data barang, pelanggan, kantor, beli, kota, dan provinsi. Untuk perintahnya atau sintaknya sama seperti kita menginput yang barang. Kita input kota, kita enter. Oh, di sini error karena kita sudah membuat polygon key-nya ya teman-teman. Nah, kita harus nonaktifkan dulu polygon key-nya dengan cara polygon set, kemudian kita enter. Polygon underscore key, kemudian underscore change sama dengan 0. Kita kasih penutup titik koma. Nah, 0 itu untuk menonaktifkan polygon key ya teman-teman, jadi mengoffkan. Kita enter. Oke. Kita lanjut untuk menginputkan yang kotak. Kita coba lagi, kita enter. Sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut yang kita input provinsi, input data provinsi. Di sini insert info provinsi, ada provinsi, kode provinsinya P01, terus Kalimantan Timur. Kita enter. Lanjut ke input kantor pengirim. Di sini ada tor 1 sampai tor 4, terus ada nama ininya, kantornya. Kita enter. Terus insert pelanggan. Ini kita masukkan data pelanggannya, nama pelanggannya, sama kode pelanggannya. Oke, kita enter. Dan yang terakhir kita inputkan data di tabel beli. Tabel beli sudah berhasil. Untuk soal nomor 3, menginputkan data ke dalam masing-masing tabel kita sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, itu update nama barang. Nama barang itu boneka Doraemon dan harganya diupdate menjadi 150.000, yaitu kodenya dengan kode barang 5. Jadi kita akan mengubah kode barang 5 itu dengan nama barangnya boneka Doraemon dan harganya menjadi 150.000. Sintaksnya itu perintahnya update barang. Dan kita enter. Set nama
barang sama dengan, terus kita masukkan data nama yang yang barunya, yaitu boneka Doraemon. Dan harganya menjadi 150.000. Kita enter lagi, kemudian kita where itu untuk ini ya teman-teman, mencari di si data yang akan dirubah. Itu kode barang, terus kode barangnya 5 yang akan dirubah. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita enter. Kita akan cek apakah sudah berubah atau apakah terupdate data barangnya. Kita cek dengan cara select bintang from barang. Jadi sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya ini ya teman-teman, yang tadinya di kode barang 5 itu adalah HP iPhone 7 dengan harganya 8 juta. Setelah diupdate, kode barang 5 menjadi boneka Doraemon dengan harganya 150.000. Jadi untuk soal nomor 4 berhasil ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 5. Kita diperintahkan untuk tampilkan pelanggan yang berbelanja menggunakan jasa pengiriman JNE dengan menampilkan nama pelanggan dan jasa pengirim. Oke. Kita select di sini kita maaf teman-teman, salah. Nah, sini kita select pelanggan, terus nama pelanggan, koma kantor, pengirim, nama kantor dari tabel beli. Terus kita inner join pelanggan on beli, kode pelanggan sama dengan pelanggan titik kode pelanggan. Terus kita inner join lagi kantor pengirim on beli, terus kode kantor sama dengan kode pengirim titik kode kantor. Terus where kita cari nama where itu untuk mencari ya, tadi mencari nama kantor yang namanya JNE. Kita enter. Di sini ketemu dengan nama pelanggan Imron dengan nama kantornya JNE. Jadi pelanggan yang berbelanja menggunakan jasa pengiriman JNE itu ada Imron, terus jasa pengirimannya itu JNE. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan jumlah barang yang terkirim ke Kalimantan Barat dengan menampilkan provinsi jumlah barang. Di sini kita menggunakan fungsi select lagi, select
Jadi kita select provinsi, terus nama provinsinya, terus as provinsi. Nah, kita zoom itu jadi kita jumlahkan dari beli, terus kuantitasnya, as jumlah pengirim, dari terus from beli dari tabel beli, terus kita inner join kota on kota, terus kode kota sama dengan beli titik kode kota, terus kita inner join provinsi on provinsi titik kode provinsi sama dengan kode kota titik kode provinsi, where provinsi nama provinsi sama dengan Kalimantan Barat. Jadi yang kita cari itu yang Kalimantan Barat. Oke, kita enter. Nah, di sini ketemu. Jadi jumlah yang terkirim ke Kalimantan Barat yaitu 9. Jumlah pengirimannya 9. Lanjut ke soal selanjutnya, itu tampilkan total pembayaran yang harus dibayar oleh masing-masing pelanggan dengan menampilkan kode pelanggan, nama pelanggan, dan total bayar. Sama, di sini kita masih menggunakan fungsi select. Nah, di sini kita select beli titik kode pelanggan, koma pelanggan titik nama pelanggan, koma barang titik harga kita tambahkan dengan kantor pengirim titik tarif, terus kita kali atau bintang beli titik kuantitas as total harga dari tabel beli, terus kita inner join pelanggan on beli kode pelanggan sama dengan pelanggan titik kode pelanggan, terus kita inner join lagi barang on beli titik kode barang sama dengan kode barang titik kode barang, inner join lagi kantor pengirim on beli titik kode kantor sama dengan kode pengirim titik kode kantor. Terus di sini kita ada fungsi group by juga ya. Jadi untuk menggabungkan atau menggrupkan dari kode pelanggan ini. Kita enter. Jadi total pembayaran yang harus dibayar oleh masing-masing pelanggan dengan mengambil kode pelanggan. Nah, jadi dengan kode pelanggan PL1 dengan nama pelanggannya Imron, total yang mereka harus bayar itu sekian. Ini sudah langsung ada datanya sampai pelanggan 5. Semua tertotal harganya menurut kode pelanggannya masing-masing dan nama pelanggannya masing-masing. Kita lanjut ke soal yang nomor 8, itu berapakah jumlah pembeli dari Provinsi Kalimantan Timur? Kita diperintahkan untuk mencari berapa pembeli dari Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita masih sama menggunakan fungsi select. Nah, hanya kita di sini menggunakan select count, menggunakan count. Nah, select count dalam kurung beli titik kode pelanggan as jumlah pembeli provinsi nama provinsi dari tabel beli, terus kita inner join kota on beli titik kode kota sama dengan kode kota. Kita inner join provinsi on kota kode provinsi sama dengan provinsi titik kode provinsi, terus where di mana provinsi, kode provinsi di ini kode provinsinya itu P01. Kita enter. Nah, jadi jumlah pembeli yang
jumlah pembeli di Kalimantan Timur itu ada 3. Jumlah pembeli 3, nama provinsinya Kalimantan Timur. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu hitunglah total yang didapat oleh masing-masing kantor pengirim dari tanggal 1 sampai 5 Januari 2020 dengan menampilkan kode kantor, nama kantor, total pendapatan. Di sini select K itu disingkat ya teman-teman, menggunakan ini. K itu kantor pengirim. Kantor pengirim, titik kode kantor, as kode kantor, terus kantor pengirim, titik nama kantor, as nama kantor. Kita jumlahkan kantor pengirim, titik tarif, as total pendapatan. Dari tabel beli as B. B itu beli ya teman-teman. Terus join kantor pengirim as kantor pengirim on beli titik kode kantor sebarang kantor pengirim titik kode kantor. Nah, kita group by kantor pengirim titik kode kantor. Kita enter. Nah, di sini akan ketemu dari total pendapatan dari setiap kantor, yaitu di kode kantor tor 1 dengan nama kantor JNE itu mendapat total pendapatan dari tanggal 1 sampai 5 itu 30.000, dan selanjutnya ada dari JNT 70.000, Tiki 120.000, dan pos 50.000. Mungkin sudah selesai ya teman-teman. Nah, mungkin penjelasan saya sampai di sini saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.